Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, selamat datang di Tentang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Karena sudah ada Ibu Ola di sini dan Pak Yuda, boleh dong Ibu Ola mungkin terlebih dahulu diperkenalkan dirinya, Bu, ke Sobat JKN kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Dr. Viola Regina MKes, selaku Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda Solok. Ya, halo Ibu Ola, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah so good. So good, luar biasa. Baik, selanjutnya ada Bapak yang paling ujung, ada Ya. Pak Yuda. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Sobat JKN semua. Perkenalkan saya Yuda Nugraha, manajer dari RSI Ananda Kota Solok. Terima kasih sudah ikut mengundang dalam kesempatan sore ini. Ya, terima kasih juga Pak Yuda sudah datang kemari ya Pak. Terkait implementasi program JKN ini Bu, ini sebenarnya kami sangat penasaran ya, ingin mendengarkan cerita langsung dari Bu Ola dan Pak Yuda nantinya. Mungkin yang mau kita tanyakan terlebih dahulu ini Bu, di Rumah Sakit Permata Bunda sendiri, mungkin ke Ibu Ola dulu. Ini kan sudah banyak sekali ya Bu dari pasien atau pesertanya yang terlindungi jaminan kesehatan nasional begitu. Kira-kira berapa persentase Bu kalau dari Rumah Sakit Permata Bundanya? Nah, kita di wilayah kerja Kota Solok juga kali ya, yang kita tahu di Kota Solok tuh alhamdulillah komitmen Pemdanya luar biasa ya, udah 100% UHC. Jadi memang menjalankan amanat perpres banget nih gitu kalau untuk Kota Solok. Jadi dampaknya untuk FKRTL yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, otomatis mayoritas pasien kita adalah peserta JKN KIS. Saya bisa katakan itu di atas 90% adalah peserta JKN KIS yang mendapat pelayanan di RSI Permata Bunda. Wow, cukup banyak ya Bu ya. Banyak sekali, luar biasa. Oke Ibu Ola, selanjutnya kalau dari RSI Ananda sendiri Pak, Ya. berapa Pak? Karena Kira-kira. kami dan Bu Ola Sama ya, satu itu kota ya. Nah, jadi memang di atas 90% pasien yang kami antarkan itu sudah menggunakan Jadi memang BPJS sebagian Kesehatan. besar dari Ya, betul. pasien RSI dan maupun RS Permata Bunda ini sudah menjadi peserta BPJS Ya. Kesehatan, Benar begitu ya Bu ya. Saat ini kan BPJS Kesehatan ini sangat gencar-gencarnya dengan transformasi digital. Oke. Iya, banyak aplikasi dan itu berjalannya program dari JKN ini sendiri, dan tentunya sebagai peserta JKN ini sangat terbantukan juga dengan banyaknya platform digital yang digunakan oleh peserta begitu ya Bu ya. Nah, untuk pelaksanaannya di fasilitas kesehatan khususnya di Rumah Sakit Permata Bunda maupun RSI Ananda, ini bagaimana Bu dalam menjalankan transformasi digital? Transformasi digital, kalau saya rasa bukan hanya program BPJS Kesehatan saja ya gitu. Kayaknya memang komitmen pemerintah pusat Indonesia kita memang beralih ke era digital gitu ya. Ini zaman-zaman Gen Z semua. Nah, kebetulan di Permata Bunda juga mungkin Ananda kayaknya sama lah. Rata-rata nakes ataupun karyawan kita juga udah milenial sama Gen Z semua gitu. Artinya nggak kaku atau nggak ada lagi tuh yang kudet gitu ya, yang kurang update. Artinya apa ya, kita menyambut dan menerima adanya transformasi layanan ke arah digital ini gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri kecanggihan teknologi, perkembangan jaringan dan juga informasi yang sangat cepat dan pesat ini sangat menguntungkan terutama bagi peserta JKN KIS, karena mereka harus ada dong kemudahan yang mereka dapatkan. Nah, jadi apa ya, kalau saya lihat testimoni dari beberapa pasien, baik itu dari kesan ataupun yang langsung ya dengan komplainnya Permata Bunda, kalau kita lihat dari perangkat kepuasan pasien kita, itu memang merasa sangat terbantu dan diuntungkan. Mungkin yang terdampak ke pasien itu memang pendaftaran
antrian kayaknya pendaftaran melalui mobile JKN itu benar-benar menguntungkan. Dari mulai FKTP barangkali ya rujukan sudah online, kemudian rumah sakit bisa langsung baca rujukannya, kemudian antri pun bisa dari rumah sambil leha-leha gitu ya, pakai HP pintar aja, tanpa perlu ngantri lama-lama ke rumah sakit, tanpa perlu berkunjung, mereka sudah bisa mendapatkan nomor antrian dan tinggal tunggu aja estimasi jam pelayanan jam berapa. Jadi saya rasa itu paling gres deh untuk program JKN, mendaftar melalui mobile JKN. Itu saya rasa sih. Kalau dari RSI Anandanya bagaimana Pak? Ya, salah satu ini nyambung dari Dr. Ola tadi kan, usia produktif kan banyak karyawan kita saat ini. Jadi memang pemanfaatan layanan yang berbasis digital ini kan tetap dikedepankan. Salah satunya kan ada mobile JKN yang salah satu bentuk implementasi dari BPJS untuk memaksimalkan gitu ya, kita sebut untuk memaksimalkan bagaimana apa yang menjadi kendala bagi masyarakat ini terselesaikan oleh program MJKN. Itu salah satu bentuk apa yang menjadi perhatian kita, juga terbantu dengan adanya MJKN itu bisa melihat langsung bagaimana respon dari pasien terhadap kita itu sih. Berarti dari Rumah Sakit Permata Bunda maupun RSIA sendiri sudah memastikan ya Bu ya, setiap pasiennya nanti memanfaatkan aplikasi mobile JKN ini. Terutama tadi yang kata Ibu Ola untuk pengambilan antrian secara online gitu ya Bu. Terkait alur pelayanan kesehatannya, iya. Bagaimana dari Rumah Sakit Permata Bunda sendiri Bu? Kalau alur saya rasa mungkin secara nasional sudah diatur ya dari BPJS Kesehatan. Yang jelas kalau misalnya masyarakat atau sobat JKN ingin mendapatkan layanan dengan penjaminnya BPJS Kesehatan, yaitu memiliki kartu JKN KIS, otomatis kartunya harus aktif dulu. Kalau nggak aktif nggak bisa ya, Bu Mesa ya. Kemudian kalau sudah aktif tentu sesuai dengan prosedur. Kalau memang pasien tersebut keluhannya terkategori sebagai emergency case atau kasus emergency, katakanlah sesuai Permenkes ya, yang mengancam nyawa, sumbatan saluran nafas dan lain-lainnya. Nah itu tentu bisa diakses ke unit gawat darurat atau IGD tanpa rujukan, asalkan memenuhi kriteria emergensi. Nah itu berlaku JKN KIS-nya. Sementara kalau untuk mendapatkan layanan spesialistik ya, kalau di rumah sakit kan kita spesialis berarti rujukannya dari FKTP, harus ada rujukan terlebih dahulu, boleh online ataupun masih ada teman-teman kita di daerah sekitar yang masih belum bisa online, masih bisa kita terima juga untuk rujukan yang offline atau paper base, itu masih kita terima asalkan prosedurnya memang ada rujukan dulu dari FKTP, kemudian baru dapat dilayani oleh penjamin BPJS Kesehatan di rumah sakit. Itu sih kalau untuk alur kayaknya sama sih nasional begitu ya. Harus sesuai prosedur. Iya, tapi kalau khusus untuk peserta JKN-nya harus dipastikan dulu ya Bu ya. Harus pastikan aktif dulu BPJS Kesehatannya. Gitu. Nah selanjutnya, nah Bapak Ibu yang bikin penasaran kan saat ini mungkin beberapa oknum dari masyarakat mungkin ada yang masih entah itu mereka belum tahu atau belum paham gitu alur pelayanan di kesehatan. Bahkan banyak juga isu-isu misalnya dulu lama ya antri di fasilitas kesehatan ini gitu, atau alurnya yang mereka pikir itu ribet, padahal sebenarnya ini semakin kemari BPJS semakin bertransformasi ya Bu ya. Iya, dibantu juga dengan fasilitas kesehatan yang maksudnya sebenarnya sudah banyak perbaikan mungkin dari yang sebelum-sebelumnya itu isu-isu yang negatif seperti itu. Ada nggak sih Bu, misalnya dari Ibu Ola dulu mungkin mendapatkan stigma-stigma seperti itu, dan bagaimana dari Rumah Sakit Permata Bunda sendiri untuk meyakinkan kepada pasien atau pesertanya bahwa sudah tidak ada lagi hal-hal diskriminasi seperti itu gitu. Yang pertama tentu kita menjalankan komitmen janji layanan ya, yang informasinya kita pasang di area-area strategis, artinya semua pasien pengunjung itu bisa mengakses dan membaca informasinya. Kemudian yang kedua,
memang kita perlu juga secara internal itu mengedukasi pasien. Jadi baik melalui tim promosi kesehatan rumah sakit secara internal ataupun media digital yang kita manfaatkan juga. Di sana kita bisa memberikan edukasi bahwasannya kita sudah berkomitmen untuk tidak ada lagi diskriminatif layanan, terutama oh ini umum, ini asuransi, ini JKN gitu kan, nggak ada lagi perbedaan. Pun pasien mungkin untuk yang pertama kali datang itu akan bisa merasakan experience-nya di Permata Bunda ataupun mungkin di rumah sakit lain, bahwasanya memang tidak ada alokasi ruangan khusus. Oh ini untuk BPJS, ini untuk umum gitu. Semuanya sama gitu di satu ruangan kalau memang dia menempati hak kelas rawatan tersebut. Bahkan nggak sedikit juga peserta JKN-KIS justru yang kami titipkan di VIP gitu. Jadi kadang layanannya plus-plus justru gitu. Jadi it's okay aja kalau memang ruangan kita masih tersedia dan memenuhi kaidah prosedur BPJS kesehatannya, kita akan layani semaksimal mungkin, tidak ada membeda-bedakan karena di rumah sakit ya kita juga ada tanggung jawab moral juga, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, dan semua praktek yang kita lakukan tuh harus based on clinical pathway sama panduan praktek klinis. Jadi bukan personnya, bukan orangnya, tetapi justru case-nya yang kita lihat di sini gitu, kasusnya, lebih ke kasusnya sih. Jadi rasanya nggak ada isu diskriminatif sejauh ini ya gitu. Ya betul nggak Pak Yuda? Dengan apa yang disampaikan Dr. Ola ya, memang dalam positif kita pun juga melihat ya, amanat dari Undang-Undang Dasar kan juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan itu wajib dijamin oleh negara, difasilitasi oleh negara. Salah satu bentuknya itu kan disiapkannya BPJS Kesehatan sebagai wadah untuk fasilitasi tersebut. Dalam perjalanannya tentu ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini kan kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang ada perbaikan terus yang dilakukan, dan kita pastikan juga dalam pelayanan kesehatan tidak boleh yang namanya ada diskriminasi dalam pelayanan tersebut. Itu sih. Ya, terima kasih Bu Ola dan Pak Yuda. Ya, sebagaimana ya Sobat ya, sesuai prinsip dari BPJS Kesehatan sendiri yaitu pelayanan yang cepat, mudah, dan setara tentunya ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Yuda, selanjutnya ini Pak terkait isu kepuasan dari pasien atau peserta di fasilitas kesehatan ya Pak ya. Mungkin sebagian misalnya kasus seperti adanya peserta atau pasien yang mengeluh kok lama sekali ini antrinya, atau ketika mereka mengambil obat atau menunggu obat di apotek kok lama sekali. Nah ini bagaimana Pak langkah atau upaya dari fasilitas kesehatan sendiri, Pak Yuda dan tim tentunya nanti yang mengedukasi masyarakatnya atau pasiennya gitu. Sebenarnya untuk peserta BPJS tidak perlu khawatir lagi sebetulnya. Sekarang kan sudah ada namanya program dari BPJS Kesehatan yaitu Mobile JKN. Ya, dalam Mobile JKN itu seluruh informasi, seluruh pelayanan itu bisa diakses. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin barangkali terkendala dengan jarak itu bisa mengakses melalui Mobile JKN di pendaftaran, sehingga nanti tidak perlu lagi menunggu lama-lama di rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Itu bisa. Jadi itu yang terpenting, harus punya dulu aplikasi Mobile JKN ya Pak Ibu ya. Jadi nggak ada alasan lagi bagi Sobat JKN nantinya yang butuh informasi kepesertaan atau mengambil antrian di rumah sakit, dan juga kalau ada pengaduan atau butuh informasi lebih lanjut terkait BPJS Kesehatan bisa diakses di aplikasi Mobile JKN. Ngasih testimoni juga kan, ngasih rating ini dikesan. Iya, bisa juga disampaikan. Pola ada sedikit pesannya untuk Sobat JKN terkait penjaminan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Oke, ya untuk Sobat JKN yang dimanapun berada, adanya BPJS Kesehatan sebagai penjamin, artinya kartu JKN-KIS yang kita pegang itu bisa dikatakan adalah kartu sakti gitu ya. Karena bisa menjamin kesehatan kita dimanapun kita berada sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan ya, portabilitas, bisa diakses di daerah mana saja, kemudian prinsip BPJS yang gotong royong, dan slogan yang terbaru mudah, cepat, dan setara itu benar adanya. Jadi mungkin kalau kita tilik dari peserta sendiri itu
gampang sekali penggunaannya, terutama kalau sudah memiliki mobile JKN. Memang harus bisa diaksesnya melalui smartphone ya atau HP pintar. Nah, namun di sini kita bisa akses antrian poliklinik, mendaftar ke rumah sakit ataupun ke FKTP itu sudah bisa melalui handphone saja. Bisa melihat estimasi waktu tunggu dan waktu pelayanan yang ada di rumah sakit ataupun di FKTP. Kemudian kalau ada keluhan peserta terkait kritik dan saran terhadap pelayanan rumah sakit, kemudian mau berganti vaskes atau mau melihat rating atau vaskes terdekat gitu dari area sekitarnya, itu sudah bisa langsung diakses dari mobile JKN saja. Artinya stigma masyarakat terkait layanan JKN yang sangat rumit, sangat ribet dan menunggunya dalam waktu yang lama itu sudah terbantahkan dengan adanya mobile JKN yang saat ini bisa kita akses dimanapun kita berada. Cukup siapkan smartphone dan juga paket data. Iya, Itu lalu saja sih. iya, terima kasih Bu Ella. Selanjutnya kalau dari Pak Yuda, Pak, ada nggak pesan dan kesannya nanti yang Iya. pesan-pesan yang mau disampaikan? Kebutuhan akan kesehatan itu kan menjadi hak Tanggung jawab. mutlak setiap individu ya. Setiap individu berhak mendapat kesempatan untuk hidup sehat, hidup layak, itu kan dijamin oleh hukum dan undang-undang. Seluruh masyarakat berhak untuk menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. BPJS tentu menyediakan fasilitas, dan fasilitas ini yang harus kita gunakan, harus kita manfaatkan untuk kebaikan dan menuju Indonesia emas di 2045. Itu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Ibu Ola, Pak Ya, Yuda sama-sama. yang udah datang dan sharing kepada sobat JKN semua terkait bagaimana pengimplementasian program JKN di fasilitas kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Permata Bunda dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bincang-bincang lagi ya Ibu ya, Bapak ya. ditunggu. Undangan Iya. berikutnya. Undangan berikutnya, iya benar. Terima kasih untuk para pendengar setia sobat JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.